Halo, selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, karena Pak Didi juga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada pelajaran 1 dengan tema Aku Bangga Diciptakan Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awal dulu kegiatan kita dengan doa pembuka. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupamu. Laki-laki dan perempuan Engkau ciptakan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Untuk tujuan itu, kami perlu saling menolong dan melengkapi, namun tidak membeda-bedakan dan menindas yang lain. Berkatilah kami agar kami dapat belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Deddy ingin bertanya, apa saja ciri fisik dari laki-laki dan perempuan? Ketika kita belajar tentang aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki, maka kita harus mengenal apa yang menjadi ciri fisik laki-laki dan perempuan. Untuk itu di sini Pak Deddy menampilkan, anak-anak bisa perhatikan di layar di belakang Pak Deddy, ciri fisik laki-laki itu ada 3. Misalnya, yang pertama, tubuhnya berotot. Kemudian yang kedua, memiliki jakun. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin laki-laki. Yang keempat, misalnya memiliki berkumis. Atau yang kelima, misalnya kulit yang cenderung lebih kasar. Itu untuk ciri fisik laki-laki. Kemudian, ciri fisik perempuan itu seperti apa? Yang pertama, misalnya kulitnya lebih halus, kemudian bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Lalu yang ketiga, misalnya memiliki jenis kelamin perempuan. Suara perempuan juga cenderung lebih halus daripada suara laki-laki. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mengenal ciri fisik, baik perempuan maupun laki-laki, lalu apa yang menjadi pesan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki bagi kita saat ini? Maka dari itu, Pak Deddy mengajak kita untuk menyimak teks bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Sebetulnya nanti kita akan ulas sampai ke ayat 31. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik anak-anak, ini bacaan kitab suci yang dapat kita simak. Untuk hari ini, anak-anak di rumah bisa membacanya lebih lanjut pada kitab Kejadian. Ini adalah bacaan yang dapat kita jadikan sebagai pesan kitab suci kepada kita dalam pembelajaran aku bangga diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, apa yang menjadi pesan kitab suci? Ada beberapa poin. Yang pertama, di sini Pak disampaikan. Berdasarkan kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citra Allah. Nah, anak-anak, di sini pada poin ini kitab suci hendak menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu bersyukur bahwa
Allah itu menciptakan kita berdasarkan gambar dan rupanya. Ya, Allah menciptakan manusia perempuan dan laki-laki. Hingga kita saat ini, dengan keadaan fisik kita yang bagus, cakep, cantik, dan sebagainya, itu adalah anugerah dari Allah. Ciptaan Allah, maka kita perlu mensyukurinya. Ingat, kita adalah citra Allah. Maka sebagai citra Allah, kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, kitab suci menampilkan bahwa manusia perempuan dan laki-laki itu sederajat. Maka tak ada yang lebih tinggi atau rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Nah, pada poin kedua ini anak-anak, sebetulnya kitab suci hendak mau menegaskan dan mau menjawab pandangan masyarakat zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu, laki-laki dianggap sebagai masyarakat kelas 1, perempuan sebagai masyarakat kelas 2. Laki-laki boleh bersekolah tinggi, sedangkan perempuan di rumah saja, cukup mengurus rumah. Toh nanti kemudian akan menikah, kerjanya hanya mengurus rumah dan mengurusi anak. Sedangkan laki-laki harus bersekolah tinggi untuk membangun martabat keluarga. Namun kali ini kitab suci mau memberi penjelasan kepada kita bahwa kalian semua, kita semua, baik laki-laki atau perempuan, kita adalah semartabat, kita sederajat. Contoh jawaban bangsa kita, masyarakat kita saat ini terhadap ajakan kitab suci ini, kita temui banyak sekali pemimpin-pemimpin masyarakat di Indonesia yang dipimpin oleh perempuan. Ingat, kita juga punya presiden perempuan, kita punya wali kota perempuan, kita punya ketua DPR perempuan. Ya, banyak pemimpin-pemimpin yang juga berasal dari perempuan. Di sekolah kita juga, kepala sekolahnya juga adalah perempuan. Nah, di sini mau menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Kita tidak boleh merendahkan perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan tidak boleh merendahkan laki-laki. Kemudian pada poin yang ketiga, yang ingin kitab suci titipkan pesan kepada kita bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, dan perasaan. Ya, kita tidak hanya diciptakan menurut fisik Allah, citra Allah, wajah Allah, tetapi kita disempurnakan dengan jiwa, dengan raga, dan perasaan. Jadi dengan jiwa yang melekat dalam raga kita dan raga yang mengokohkan kita dalam kejiwaan itu serta perasaan yang kemudian membantu kita untuk menentukan tindakan-tindakan kita mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan Allah. Sangat sempurna Allah menciptakan kita. Kemudian pada poin yang keempat, di sini Tuhan juga menghendaki agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Maka sebagai citra Allah, selayaknya kita bertindak, berbuat sesuai dengan citra Allah. Karena kita dianugerahi perasaan, kita dianugerahi jiwa yang menyatu di dalam raga kita. Ya, ada jiwa, ada raga, ada perasaan. Maka dengan demikian pada poin ini kita diharapkan ikut serta mewartakan kasih dan kebaikan. Nah, anak-anak, itu 4 poin yang disajikan, yang ditampilkan dari bacaan kitab suci yang menjadi permenungan kita hari ini. Maka, sudahkah kalian merasa bangga sebagai anak perempuan atau laki-laki? Atau ada di antara kalian yang mungkin sering membangun nada protes kepada ibu atau ayah, kenapa saya laki-laki? Saya pengen perempuan. Kenapa saya perempuan? Padahal saya pengen jadi laki-laki. Adakah seperti itu yang terjadi pada diri kalian?
Jika hal itu terjadi pada diri kalian, maka sekarang saatnya Pak Didi mengajak kita semua untuk bersyukur, untuk kembali membangun rasa bangga. Kita diciptakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan sesuai dengan citra Allah yang sangat sempurna. Oleh karena itu kita mewujudkan rasa syukur kita itu dengan berbagai cara. Ya, maka di sini wujud syukur kita karena diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, misalnya dengan saling menghormati sesama kita, dengan cara mau berteman dengan siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja, mengasihi teman perempuan ataupun teman laki-laki, bahkan mengasihi diri kita. Ini wujud syukur kita, misalnya terhadap diri kita. Mandi teratur, menjaga kebersihan, makan teratur, kemudian menjaga kesehatan kita. Dengan menjaga kesehatan pada diri kita, itu kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak, maka pada bagian ini Pak Didi memberi ada 3 pertanyaan yang bisa anak-anak simak di layar di sini, ada 3. Yang pertama, mengapa perempuan dan laki-laki harus saling menghormati? Nah, pada pertanyaan ini tadi sudah Pak Didi sampaikan. Kemudian yang kedua, apa saja ciri fisik perempuan dan laki-laki? Poin kedua ini juga tadi sudah Pak Didi jelaskan. Kemudian yang ketiga di sini Pak Didi minta sebutkan contoh perbuatan atau tindakan menghormati teman yang berbeda jenis kelamin dengan. Itulah evaluasi yang bisa anak-anak selesaikan, bisa anak-anak kerjakan di rumah. Silakan bisa berdiskusi dengan orang tua, saudara, atau teman untuk menjawab pertanyaan yang tadi disajikan hari ini. Baik anak-anak, oleh karena itu mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan berkat-Mu. Kami telah belajar mengenal-Mu melalui sesama kami, baik laki-laki atau perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai dan menghormati satu dan yang lainnya sebagai cara kami untuk mengasihi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Doa dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan selalu menyertai kita semua. Kita sampai bertemu kembali di pelajaran kedua minggu depan. Salam Canisius.